Modus kejahatan korupsi anggaran tidak berubah dari tahun ke tahun. Hanya caranya saja yang dipermanis atau istilahnya bermain cantik. Aparat penegak hukum terkadang tidak tahu atau sekedar tutup mulut. Sementara badan audit anggaran seperti BPK dan BPKP cenderung menulis wajar tanpa pengecualian. Bung Firdaus, ICW menelisik RAPBD DKI tahun 2015. Benar ada kegiatan-kegiatan siluman? Ya, memang menarik kalau kita lihat perdebatan kemarin yang berujung angket antara eksekutif dan legislatif. Dikatakan salah satu yang jadi pokok masalahnya adalah ditemukan dugaan anggaran siluman, atau lebih tepatnya kegiatan-kegiatan siluman. Ya, kalau kita bicara siluman kan sesuatu kegiatan yang tidak dibutuhkan, tidak menjadi prioritas, atau kalaupun juga misalnya harganya sangat kemahalan. Dan itu yang menjadi protes utama oleh Pak Ahok dan teman-teman di eksekutif begitu. Dan kami coba melihat lebih lanjut misalnya, karena juga Pak Ahok juga sudah melaporkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK misalnya, dugaan penyimpangan untuk misalnya tahun di bawah 2015, artinya 2014, 13, 2012 itu yang dikatakan di media begitu ya. Nah, ICW sendiri sudah juga menelisik APBD 2012, 13 dan 14? Iya, kita sedang melakukan penelisikan, menyisir, kemudian mentabulasi begitu, melihat apakah pola-pola yang ditakutkan di 2015 itu juga terjadi pada APBD 2014 ke bawah. Dan ternyata iya. Kita menemukan terutama misalnya untuk 2014 misalnya, kita ambil contoh misalnya untuk Dinas Pendidikan dan Sudin di bawahnya gitu ya. Ternyata misalnya untuk pengadaan UPS, pengadaan misalnya modul interaktif atau sertifikat internasional itu sangat banyak sekali. Sebagai contoh begini, Mbak Rike gitu ya. Kalau kita lihat misalnya kan dikatakan untuk Jakarta Barat dan Jakarta Pusat itu kan ada 49 paket UPS dan itu dilaksanakan oleh 39 rekanan atau perusahaan. Nah, kami coba lihat misalnya terutama dalam website LPSC DKI Jakarta misalnya, dari 39 rekanan ini ternyata mereka sudah memenangkan 196 pekerjaan. Pekerjaan untuk menyediakan UPS? Tidak hanya UPS, tetapi yang berasal dari Pemda DKI Jakarta. Yang berasal dari Pemda. Dan jadi hampir 200 proyek dibagi-bagi untuk 39. Betul, dan nilainya itu 875 miliar begitu. Artinya apa? Kalau kita lihat dari misalnya teman-teman media juga sudah melakukan konfirmasi misalnya, tracking, penelusuran misalnya. Kalau sebagian betul ke sekolah-sekolah, ke rekanan, alamat dan segala macam. Kalau dilihat sebagian rekanan misalnya beralamat fiktif atau dari gedungnya tidak memungkinkan misalnya sebagai penyedia jasa yang bonafit misalnya, maka sangat mungkin misalnya bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain yang juga dilakukan oleh perusahaan tersebut setidaknya itu juga bermasalah gitu. Tetapi kan tidak hanya itu begitu. Artinya tidak hanya UPS atau perusahaan yang terkait dengan UPS, ada juga dinas-dinas yang lain selain dinas pendidikan gitu ya. Kesehatan, pekerjaan umum, kebersihan dan seterusnya. Artinya ada sejumlah program kegiatan yang dianggap tidak prioritas tapi kemudian menjadi dilaksanakan kegiatan yang dimasukkan dalam APBD DKI. Iya, betul. Tidak saja misalnya ada mekanisme pengusulan tidak menjadi prioritas, kemudian juga dari kewajaran pembayarannya itu juga menurut kami tidak wajar. Artinya juga ada indikasi markup atau penggelembungan dana di sini. Jadi tidak hanya dalam prosedur penganggaran, tetapi juga ada indikasi kerugian keuangan daerah. Saya ambil contoh misalnya begini. Kalau kita bicara tentang UPS misalnya, saya ambil contoh kebutuhan gitu ya. Untuk 2014 itu selain daripada sekolah-sekolah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, itu juga ada pengadaan UPS untuk RSUD Cengkareng. Kalau kita bicara kebutuhan, siapa sih yang paling membutuhkan dayang stabil dan segala macam? Rumah sakit tentu akan membutuhkan lebih besar dibandingkan dengan satu sekolah. Betul. Misalnya. Ternyata misalnya dari realisasinya untuk RSUD Cengkareng pada tahun 2014 itu hanya 1,4 miliar. Dibandingkan dengan sekolah yang 5,9 miliar, hampir 6 miliar. Artinya apa? Dari situ saja kita sudah melihat misalnya ada dugaan permainan tanda kutip yang berimplikasi misalnya kepada memahalkan harga, kemudian memarkup dari sisi kuantitas dan kualitas barang. Nah, pertanyaan kita misalnya, siapa sih kira-kira yang bermain di balik kegiatan yang kita katakan sebagai kegiatan siluman ini yang berimplikasi kepada kerugian negara? Apakah hanya sekedar legislatif, dalam hal ini oknum DPR atau partai politik, atau juga eksekutif, atau bahkan mungkin misalnya pihak ketiga, atau bahkan kombinasi atau kerjasama antara ketiga pihak. Permufakatan jahat lah di antara semua ini gitu. Untuk APBD 2015 ini DKI Jakarta kan menganggarkan 73 triliun. Nah, kira-kira kalau sejauh ini temuan ICW,
Berapa banyak sih program kegiatan yang dianggap tidak prioritas hingga bisa dicurigai ada indikasi siluman tadi? Ya, untuk sementara kami menduga misalnya untuk 2015 ya, mata kegiatan yang kita anggap siluman, tidak prioritas ataupun juga tidak wajar harganya, itu bisa ribuan. Karena dari puluhan ribuan kegiatan? Betul, gitu. Karena dalam satu SKPD itu bisa beberapa ribu bahkan ratusan gitu ya. Nah, artinya ini menjadi pertanyaan besar sekarang bahwa gitu ya, satu sisi ada keinginan pemerintah daerah, terutama Pak Ahok misalnya, untuk membuat anggaran itu lebih transparan dan akuntabel, membuat anggaran kepentingan publik untuk DKI itu benar-benar dirasakan oleh publik. Tetapi di sisi lain kita merasakan misalnya juga ada hambatan. Saya tidak menyebutkan misalnya persoalan hambatan itu hanya pada sisi legislatif atau DPRD, tetapi juga mungkin di SKPD-nya gitu. Nah, ini di para birokrat. Betul, gitu, betul. Nah, pertanyaannya kemudian adalah siapa yang bermain jika betul ada indikasi siluman-siluman ini? Ya, kalau kita mau lihat lebih jauh misalnya, kan tentu anggaran itu disusun dari rencana kerja pemerintah menengah 5 tahunan begitu ya. Kemudian setiap tahun dibahas, artinya dibahas antara eksekutif dan legislatif. Kemudian kan ditentukan misalnya bahwa kebutuhan itu juga berangkat dari kebutuhan di bawah misalnya. Saya ambil contoh misalnya begini, kalau sebuah sekolah lebih membutuhkan misalnya sarana fisik misalnya, gedung sekolah atau penunjang, buku dan seragam misalnya, kemudian ujuk-ujuk dia mendapatkan UPS, pertanyaannya apakah berjalan mekanisme penganggaran, pengusulan anggaran? Nampaknya tidak. Atau skala prioritas tadi? Skala prioritas. Nah kemudian kan kalau kita lihat tentu misalnya di mana titik celahnya, ya saya pikir mulai dari politik anggarannya, perumusan anggarannya, sampai nanti disepakati menjadi sebuah peraturan daerah, kemudian sampai pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya. Nah, kemungkinan tadi pertanyaan saya adalah pihak-pihak mana yang diindikasikan atau dicurigai bermain dalam anggaran atau kegiatan siluman ini, Bung Firdaus? Iya, kalau kita lihat dari proses jalannya anggaran, tentu paling sederhana kita bisa petakan paling tidak ada beberapa aktor potensial misalnya. Sisi eksekutif. Eksekutif itu mulai dari panitia lelang, SKPD, mungkin sampai level tertinggi di pemerintah daerah. Sekda, wakil gubernur, dan gubernur. Kemudian dari sisi legislatif, mulai dari oknum anggota DPR, komisi, badan anggaran, sampai partai politik di belakangnya. Yang ketiga tentu pihak ketiga, artinya rekanan yang selama ini tidak punya kompetensi, tidak punya apa, tetapi hanya sedikit dengan suap dan gratifikasi misalnya, kepada oknum. Bisa mendapatkan proyek. Bisa mendapatkan itu. Atau malah misalnya menjadi lebih buruk lagi kalau ini menjadi permufakatan mereka bertiga begitu loh. Artinya memang diciptakan dari awal bahwa ini proyek atau anggaran untuk kita bancakan bersama-sama. Dan saya pikir ini nampaknya akan menjadi catatan penting ya untuk aparat penegak hukum begitu ya, terutama karena memang sudah dilaporkan kepada KPK misalnya, untuk melihat secara holistik kira-kira untuk APBD DKI Jakarta yang sudah berjalan berarti 2014 ke bawah, ini kira-kira peta dan pola korupsinya seperti apa? Siapa saja yang diuntungkan dengan misalnya ya kelemahan pengawasan, tidak berjalannya fungsi-fungsi audit, tidak berjalannya fungsi penegakan hukum, sehingga kita akan mendapatkan peta besarnya. Baik, Bung Firdaus, terima kasih telah berbincang dan berbagi informasi bersama kami. Ya, pemirsa, demikian Firdaus Ilyas dari ICW, saya Rika Amru untuk Eksklusif.